Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Karol Ahmad Pendi dengan NPM 4525210035. Izinkan pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas besar algoritma dan struktur data kelas A. Mari kita mulai. Yang pertama di sini ada link video, kedua ada daftar isi, ketiga ada soal pertama yaitu merge sort. Merge sort ini itu adalah metode pengurutan yang membagi sebuah data terus-menerus sampai tersisa satu elemen atau dua elemen saja. Nah, kemudian data akan dibandingkan. Dalam kasus ini adalah ascending, maka data kiri harus lebih kecil daripada data kanan. Apabila data kiri lebih besar daripada data kanan, maka nilainya akan ditukar. Nah, langsung saja kita ke contohnya. Di sini saya menggunakan contoh NPM saya sendiri yaitu 4525210035. Data kemudian dibagi dua dan akan muncul data kiri dan juga data kanan. Kemudian dibagi dua lagi dan hanya tersisa sampai dua elemen atau satu elemen saja. Apabila dua elemen sudah benar, yaitu data kiri lebih kecil daripada data kanan, maka akan dibiarkan saja. Lalu di kasus ini adalah ada data kiri yang lebih besar daripada data kanan. Oleh karena itu nilainya akan ditukar. Setelah proses itu maka akan dilakukan merging. Setelah merging maka akan dilakukan perbandingan data lagi, apakah data kiri lebih kecil daripada data kanan. Jika tidak maka dibiarkan saja. Jika iya maka nilainya akan ditukar sampai kita dapat data 22455. Kemudian untuk data kanan prosesnya akan diulangi yang sama sehingga mendapatkan data 0013 dan 5. Kemudian kedua data ini digabungkan lagi dan dilakukan proses perbandingan data lagi. Kemudian kita mendapatkan data 0012234555 dan 5. Untuk data dan arraynya ada di bawah. Dan untuk manfaat merge sort sendiri adalah pertama, mengurutkan data berukuran besar bisa secara efisien. Kedua, mempermudah pencarian data setelah proses pengurutan. Ketiga, cocok digunakan untuk pengolahan data yang tersimpan di media penyimpanan. 4. Membantu menjaga urutan data yang memiliki nilai sama. 5. Digunakan pada berbagai aplikasi pengolahan data. Lanjut ke soal berikutnya adalah heap tree. Nah, untuk heap tree ini sendiri adalah proses pengurutan yang menggunakan binary tree. Nah, untuk pada kasus ini saya akan menggunakan heap tree yang menggunakan maximum tree. Nah, untuk maximum tree ini sendiri ya maksudnya adalah kita menggunakan nilai terbesar sebagai root. Kemudian nilai parent harus lebih besar atau sama dengan nilai childnya. Nah, untuk data yang kita gunakan masih sama yaitu 4525210035, sehingga setelah terjadi proses pengurutan tadi maka muncullah data 5524510032 sesuai dengan indeksnya masing-masing yang bisa dilihat dari bawah. Untuk manfaatnya untuk manfaat heap tree sendiri, yang pertama adalah mengurutkan data secara efisien. Kemudian mempermudah pencarian nilai terbesar atau terkecil, cocok digunakan pada sistem yang membutuhkan prioritas data seperti variety key, penjadwalan proses, CPU scalding, dan manajemen antrian. 4. Menggunakan memori, menghemat penggunaan memori karena proses pengurutan dilakukan langsung pada array, sehingga sesuai untuk sistem dengan memori yang terbatas. Membantu pengembangan aplikasi yang mengolah data dalam jumlah besar karena waktu pengurutannya stabil meskipun data ukuran bertambah. Kemudian soal ketiga ada penelusuran DFS atau depth first search. Nah, untuk langkah-langkahnya kita mulai dari rootnya yaitu root A, sehingga dia akan lanjut ke simpul B. Nah, B ini dia memiliki edge ke C dan D, namun dalam proses ini saya akan melanjutkannya ke D. Nah, setelah dari simpul D atau partek D, ada edge ke C dan E lagi, namun pada proses kali ini saya akan melanjutkannya ke simpul F. Maksud saya ke simpul E. Dari E, maka lanjut ke simpul F. Nah, setelah F ini tidak ada edge yang bisa mengarahkannya ke partek lain, sehingga akan dilakukan backtracking. F ke E, E dan ke D dan
D memiliki praktek yang belum dikunjungi yaitu C, maka oleh karena itu D akan ke praktek C. Setelah ke C, maka tidak ada lagi praktek yang bisa dikunjungi, maka bisa dianggap selesai. Kemudian untuk soal keempat ada hash table. Hash table sendiri memiliki fungsi yaitu K sama dengan K mod N, yang dimana N adalah jumlah data. Jumlah data yang digunakan sesuai dengan ketentuan adalah NTM dengan 3 digit terakhir yaitu 035, atau saya singkat saja 35, akan dikurangi 5, dikurang 4, dikurang 3, dikurang 2, dikurang 1, NTM original, NTM plus 1, plus 2, plus 3, plus 4, plus 5. Oleh karena itu langsung saja di sini saya memperoleh nilai 030 atau 030, 031, 032, 03 dan seterusnya sampai 040. Setelah proses mencari data ini selesai, maka kita akan melakukan perhitungan hash. Nah, untuk perhitungan hash sendiri yaitu adalah K atau datanya tadi akan di mod 11 atau nilai N. Di sini sudah terlihat jelas yaitu untuk data pertama adalah 030 mod 11 sama dengan indeks 8. Untuk data kedua adalah 031 mod 11 sama dengan 9, indeksnya 9, dan 032 mod 11 sama dengan 10 yaitu indeksnya 10, dan dilakukan terus menerus sampai data ke 11 yaitu 040 mod 11 sama dengan 7 dengan indeks 7. Nah, setelah proses itu selesai, maka kita bisa menyimpulkan tabel hashnya dengan ukuran 11. Untuk indeks 0 ada 4, untuk indeks 1 ada 5, untuk indeks 2 ada 6, indeks 3 ada 7, dan seterusnya indeks 10 ada di data ketiga. Selanjutnya ada referensi merge sort dan heap tree, lalu ada referensi penelusuran DFS dan hash table, dan kemudian ada pernyataan. Saya memberi pernyataan bahwa tugas presentasi ini disusun dan dibuat berdasarkan materi dan referensi yang saya pelajari. Saya menggunakan AI hanya sebagai media alat bantu untuk memperdalam materi yang saya pelajari sebelumnya. Seluruh isi presentasi, hasil pengerjaan, serta penyampaian materi merupakan hasil dari pemahaman dan tanggung jawab saya sebagai mahasiswa. Tanda tangan saya Khairul MPND dengan P4525210035. Sekian, terima kasih.